Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Putri Apikasari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Negeri Padang dengan NIM 21016101. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing Bu Dr. Siti Ainim Liusti SPD MHum. Tujuan saya untuk menjelaskan materi tersebut ialah untuk menuntaskan penugasan saya dalam ujian tengah semester kali ini dan juga bermaksud untuk membagikan sedikit ilmu yang diharapkan dapat bermanfaat nantinya. Baiklah, langsung saja berikut saya akan menjelaskan materi tentang kalimat efektif. Poin penting dari materi kali ini ialah yang pertama, hakikat kalimat efektif. Yang kedua, ciri-ciri persyaratan kalimat efektif, dan yang terakhir adalah contoh kalimat efektif. Poin pertama, hakikat kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakainya secara tepat dan mudah dipahami oleh pembaca. Kalimat efektif juga dikatakan sebagai kalimat yang benar dan jelas dengan mudah dipahami oleh orang lain secara tepat. Ada beberapa pendapat menurut para ahli mengenai kalimat efektif. Yang pertama ialah menurut Razak 1988 mengemukakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang mampu mewakili gagasan atau pikiran yang disampaikan oleh pengarang sehingga tergambar jelas dalam pikiran pembaca, persis seperti apa yang disampaikannya. Yang kedua, menurut Manauf 1999 memberikan definisi bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan pikiran atau perasaan penutur atau penulis secara lengkap dan akurat, dan dapat dipahami secara mudah dan tepat oleh penyimak atau pembaca. Yang ketiga, menurut Semi 1989, kalimat efektif adalah kalimat yang harus memenuhi sasaran maupun menimbulkan pengaruh dan meninggalkan kesan. Kalimat efektif merupakan kalimat yang dengan sadar dan sengaja disusun sedemikian rupa untuk mencapai daya informasi dengan tepat dan baik. Melalui penggunaan kalimat efektif, pendengar atau pembaca akan mudah menerima dan memahami informasi sebagaimana yang dimaksud oleh pembicara atau penulis. Yang kedua, ciri-ciri persyaratan kalimat efektif. Menurut Arifin dan S. Amran, 2005, menyimpulkan ada 7 ciri-ciri kalimat disebut sebagai kalimat efektif. Yang pertama, A. Kesepadanan struktur. Kesepadanan kalimat mengimplikasikan kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran. Kesepadanan dalam kalimat efektif dapat dinilai dari ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan menghindari penggunaan kata depan di, dalam, bagi, untuk, pada, dan sebagainya di depan subjek. Yang kedua, tidak terdapat subjek yang ganda. Yang ketiga, beberapa kata penghubung antar kalimat seperti hingga, dan, atau, lalu, kemudian, sedangkan, bahkan, tidak digunakan pada kalimat tunggal. B. Kehematan kata. Kehematan kata dalam kalimat efektif adalah menghindari penggunaan kata frase atau bentuk lain yang tidak perlu, yang mana tidak menyalahi kaidah tata bahasa dan tidak mengubah makna kalimat. Penghematan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, hindari pengulangan subjek yang tidak diperlukan. Yang kedua, hindari penggunaan superiordinat pada himponimi kata. Yang ketiga,
hindari kesinoniman dalam satu kalimat. Yang keempat, hindari penjamakan kata-kata yang sudah berbentuk jamak. C. Kesejajaran bentuk. Kesejajaran bentuk atau keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat yang dibuat. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan ungkapan nominal, bentuk kedua dan seterusnya juga menggunakan bentuk nominal. Kalau yang pertama menggunakan bentuk verbal, hendaknya yang kedua dan seterusnya juga menggunakan bentuk verbal. Begitu juga sebaliknya, jika kalimat yang digunakan atau yang dibuat adalah kalimat majemuk, maka kedua predikat juga memiliki bentuk yang sama dalam uraiannya. D. Ketegasan makna. Ketegasan atau penekanan adalah menonjolkan ide pokok dalam kalimat. Kalimat untuk memberikan penekanan atau penegasan makna dengan menonjolkan kata-kata yang ingin ditekankan. Ciri-ciri penegasan kalimat efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan kata yang ingin ditonjolkan maknanya di depan kalimat. Yang kedua, membuat urutan kata secara bertahap sehingga akan menghasilkan makna yang lebih mendalam. Yang ketiga, melakukan pengulangan kata. Yang keempat, melakukan pertentangan atau perbandingan terhadap kata yang berusaha ditonjolkan dalam kalimat tersebut. Yang kelima, menggunakan partikel penegas sehingga akan menghasilkan kalimat yang sesuai dengan maknanya. E. Kelogisan kalimat. Kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Kelogisan dilihat dari segi makna kalimat yang disusun oleh penulis. Salah satu cara untuk membuat kalimat logis adalah dengan memperhatikan struktur susunan unsur kata yang dibuat. Jika susunan kata atau unsur kata yang dibuat tidak tepat, maka akan menghasilkan kekaburan makna kalimat. Oleh karena itu, diaksi dan susunan unsur kata mempengaruhi kelogisan kalimat yang mana ditinjau dari segi makna kalimat. F. Kepaduan makna kalimat. Kepaduan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Ciri-ciri kalimat yang padu yaitu: yang pertama, hindari penggunaan kalimat yang panjang dan bertele-tele. Yang kedua, kalimat yang padu menggunakan pola aspek plus ake plus verbal secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat persona. Yang ketiga, kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antar predikat, kata kerja transiti, dan objek penderita. Kecermatan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kalimat yang tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pemilihan kata. Hal ini mengacu kepada pembentukan kalimat ambigu dalam tulisan yang dibuat. Pembentukan kalimat ambigu bisa terjadi ditinjau dari bentuk kalimat yang susunan unsur kalimatnya tidak beraturan, sehingga akan menimbulkan kesalahan dalam pemaknaan. Kecermatan dalam kalimat efektif juga ditinjau dari penulisan huruf, pemakaian tanda baca, penulisan unsur serapan, dan pemilihan kata yang sesuai di dalam kalimat. Poin yang ketiga, contoh kalimat efektif. Contoh kalimat pertama, seperti pagi makan soto lahap si Anita tadi. Kalimat ini belum efektif. Namun, jika kita jadikan kalimat ini sebagai kalimat efektif, maka akan menjadi tadi pagi si Anita makan soto dengan lahap. Kemudian, contoh selanjutnya, yang kedua, yaitu diambil ayah motor itu sejak pagi. Kalimat ini belum berupa berbentuk kalimat efektif. Namun, jika kita jadikan sebagai kalimat efektif, maka akan menjadi motor itu diambil ayah sejak pagi. Kemudian selanjutnya, contoh ketiga, dompet bagus hilang di pasar. Kalimat ini belum efektif. Namun, jika kita jadikan sebagai kalimat efektif, maka akan menjadi dompet bagus hilang di pasar. Selanjutnya, contoh keempat. Disebut juga sinonim persamaan kata itu.
kalimat ini belum berupa berbentuk kalimat efektif. Namun, jika kita ubah menjadi kalimat efektif, maka akan menjadi persamaan kata disebut juga sinonim. Selanjutnya, contoh kelima, melihat kecelakaan di perempatan dekat pasar. Karena terkejut, saya berteriak. Kalimat ini belum berbentuk kalimat efektif. Namun, jika kita jadikan sebagai kalimat efektif, maka akan berbentuk saya melihat kecelakaan di perempatan dekat pasar. Saya berteriak karena terkejut. Baiklah, sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan kata maupun kesalahan dalam saya menyampaikan materi kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.